kripto dijadikan sebagai alat pembayaran. Itu bagaimana hukumnya gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, perkenalkan nama saya Bagas. Saya dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Saya muridnya dari Pak Abdurrahman Misno, khususnya di organisasi Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Semarang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya memang sengaja tidak membuat slide karena saya lebih ingin sifatnya mengobrol santai saja. Karena saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini pasti sudah banyak yang paham konsep-konsep kripto, lalu tadi juga sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak Misno mengenai metaverse, mengenai alat transaksinya yang ada di dalam metaverse, dan nanti juga mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Ustadz Hasbi. Oleh karena itu saya nampaknya kalau di Jawa itu ada istilahnya tuh, saya tidak berani untuk nguyahi segoro, menggarami lautan. Nah, jadi saya di sini sifatnya hanya sekedar ya sharing-sharing saja. Saya ingin menyampaikan kira-kira apa pemantik diskusinya, nanti mungkin kalau salah tolong dikoreksi. Dan juga nanti kita bisa jadikan bahan diskusi. Jadi bisa jadi justru malah saya mendapatkan ilmu dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tadi saya menyambung dari pembahasan Ustadz Misno tentang metaverse gitu ya. Sebenarnya sekarang verse itu nggak cuman meta, cuman yang terkenal sekarang dan yang paling besar itu adalah metaverse, yaitu yang dimiliki oleh Facebook. Dan di dalam aktivitas metaverse tadi ya, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Misno, banyak sekali aktivitas-aktivitas perdagangan. Tentulah ya, karena dibuatnya metaverse pun juga pasti karena profit oriented. Nah, oleh karena itu sangat wajar kalau di dalamnya banyak aktivitas transaksi, aktivitas perdagangan, dan aktivitas-aktivitas lain yang tujuannya adalah profit oriented. Nah, lalu bagaimana transaksi di dalam metaverse? Tentu apakah pakai uang rupiah, lalu kalau dari negara lain bagaimana? Kalau pakai ShopeePay, GoPay dan lain sebagainya, apakah itu ada juga dan diterima oleh negara lain? Oleh karena itu, aktivitas perdagangan di dalam metaverse itu menggunakan yang dinamakan kripto. Nah, pada kali ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang apa yang saya ketahui tentang kripto, lebih khususnya dari sisi legalnya, dari sisi hukum di Indonesianya. Boleh nggak sih kripto itu dijadikan currency? Kripto dijadikan sebagai alat pembayaran. Itu bagaimana hukumnya gitu. Nah, atau yang kedua, kripto itu sebenarnya hanya diperbolehkan sebagai alat investasi saja. Ya sama misalkan kita menyimpan emas gitu ya. Jadi kita investasi emas, sama seperti itu konsepnya. Kita membeli kripto lalu kita simpan ya sebagai alat investasi saja. Nah, seperti itu. Karena kalau kita melihat NFT kemarin yang lagi rame ya, seorang mahasiswa dari Udinus Semarang ya, satu kota sama saya, itu menjual fotonya di NFT dan akhirnya booming jadi headline di berita berhari-hari, bahkan mungkin sampai hari ini. Itu transaksinya menggunakan apa? Menggunakan cryptocurrency, menggunakan mata uang kripto. Lebih khususnya kalau di NFT, di OpenSea, pada kasusnya Ghazali menggunakan Ethereum. Nah, itu adalah salah satu bagian dari kripto. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih gitu kan? Nah, kita kalau berbicara kripto as currency, kripto sebagai mata uang untuk pembayaran, itu pasti kita teringat-ingat sama kasus ya.
yang kemarin mungkin Ustadz Khalil kenal, mungkin Ustadz Misno juga kenal secara pribadi, tentang pasar muamalah yang menggunakan transaksinya menggunakan dinar dan dirham. Dan ternyata apa? Ternyata itu dilarang, ditangkap. Nah, ini saya sekedar ingin membreakdownkan kenapa kok tidak boleh. Lalu kripto kan juga sama saja, itu kan bukan rupiah. Ya, jadi keabsahan atau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah itu tertulis di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar. Lah, ini menunjukkan bahwa memang sangat penting sekali rupiah as only one currency in Indonesia. Itu memang rupiah doang. Yaitu lebih tepatnya ada di dalam pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa mata uang rupiah itu adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, sebenarnya ketentuan mata uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah itu juga di breakdownkan lagi, dikhususkan lagi, dispesialiskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Nah, jadi di dalam undang-undang tersebutlah yang menyebutkan bahwa terdapat larangan, yaitu lebih tepatnya di pasal 23-nya. Jadi supaya mudah, pasal 23 Undang-Undang tentang mata uang. Di situ disebutkan bahwasanya setiap warga negara Indonesia kalau ingin melakukan transaksi itu ya harus menggunakan rupiah. Jika tidak menggunakan rupiah, maka ada ancaman pidananya maksimal 1 tahun dan denda maksimal sampai 200 juta rupiah. Nah, itu ada larangannya, ada ancaman pidananya. Nah, lalu pertanyaannya kok kalau di NFT sampai hari ini adem ayem aja gitu ya. Kemarin Ghazali juga malah bahkan akun Twitternya Ghazali didatengin akun Twitternya Dijen Pajak itu ya, disuruh bayar pajak itu ya. Nah, pertama kripto itu di Indonesia itu dilarang as a currency, dilarang sebagai mata uang, dilarang sebagai alat pembayaran, tapi tidak dilarang sebagai alat investasi. Oke. Jadi kripto itu dilarang sebagai alat pembayaran, tapi kalau kita hanya ingin sifatnya adalah investasi, maka itu tidak dilarang. Nah, bedanya apa? Bedanya jadi ini, ketika kita membeli Bitcoin, Ethereum atau Dogecoin, Shiba Inu dan lain sebagainya, itu untuk kita simpan untuk sebagai alat investasi nggak ada masalah, no problem. Tapi kalau Ethereum-nya itu dibuat untuk membayar sesuatu, itu yang dilarang. Ya. Kenapa? Karena itu nanti bisa berpotensi untuk merugikan pihak-pihak yang lemah. Contohnya, misalkan saya membeli misalkan saya ingin menjual rumah saya ditaksir itu nilainya kurang lebihnya adalah 1 miliar rupiah. Nah, lalu ada kawan saya mau beli, misalkan itu ya, beli rumah saya, ini saya beli pakai 1 keping Bitcoin aja ya, harganya 1 miliar gitu. Siapa tahu nanti tahun depan, 2 tahun lagi harga Bitcoin bisa 1,5 miliar loh gitu kan. Teman saya bilang gitu. Akhirnya saya tertarik. Akhirnya saya menyerahkan rumah saya kepada kawan saya dan kawan saya memberikan Bitcoin-nya kepada saya. Selang beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada berita bahwasanya ternyata Putin di Rusia melarang Bitcoin. Cina melarang aktivitas mining dari Bitcoin. Wah, harga Bitcoin anjlok, ditambah lagi
Elon Musk juga nge-tweet lagi, ya kan, Bitcoin itu ternyata tidak ramah lingkungan, terlalu banyak menghabiskan energi. Akhirnya Bitcoin terjun bebas. Yang awalnya 1 miliar jadi mungkin 700 atau 600 jutaan. Nah, akhirnya saya kehilangan rumah, tapi aset yang saya punya tinggal senilai 700 juta rupiah doang. Artinya saya kehilangan uang sebesar kurang lebihnya 300 juta rupiah. Nah, itulah yang membuat kenapa kok kripto itu salah satu alasan kenapa kok kripto itu dilarang as currency. Nah, selain itu juga, nah ini ya, kalau kita berbicara sedikit tentang nilai dari kripto sendiri pun juga benar-benar harganya itu ditentukan oleh invisible hand, ditentukan oleh supply and demand pasar. Agak sulit menganalisis bagaimana pergerakan kripto. Kita tidak bisa menganalisis fundamentalnya. Ya, kita tidak bisa seperti saham. Saham kita bisa menganalisis. Oke, saham apa nih? Unilever sekarang lagi terjun bebas. Tapi saya yakin saham Unilever itu pasti nanti lama-kelamaan akan baik lagi. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus. Kita bisa melihat dari prospektusnya. Kita bisa menganalisisnya. Tapi kalau kripto agak sulit. Ini mungkin pendapat yang kurang populer ya, di antara para pencipta kripto dan para pelaku kripto. Tapi ya memang saya coba sampaikan apa yang ada di pikiran saya berdasarkan beberapa literatur yang saya baca. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Makanya kemarin kok bisa fenomena-fenomena seperti Dogecoin yang bisa naik dan bisa anjlok gara-gara Twitternya Elon Musk. Lalu juga harga Bitcoin yang tiap tahun pasti akan melulu anjlok gara-gara bank sentralnya Rusia melarang gitu. Nah, jadi kayak bagaimana ini kok kayak penuh ketidakpastian itu, penuh kehororan ya, tidak pasti. Kita benar-benar tidak bisa menganalisis bagaimana nilai dari suatu kripto, bagaimana pergerakannya. Dan kalau saya pun juga itu ya melihat dan mempelajari bagaimana sih analisis teknikalnya, candlesticknya dari pergerakan kripto, itu pun juga para trader-trader yang ada di YouTube atau di Instagram itu pun juga pasti nggak bisa menganalisis fundamentalnya, karena memang kripto tidak punya underlying, tidak punya fundamentalnya, tidak seperti saham. Oleh karena itu berhati-hati. Nah ini ya, kita sampai kepada kehati-hatian sekarang. Bab hati-hati jika masyarakat ingin berinvestasi kripto. Oke, tadi crypto as currency sudah clear ya, walaupun nanti kita akan diskusikan lagi how can Gozali itu menjual NFT-nya, mendapatkan transaksi NFT-nya itu using crypto, using Ethereum. Kok boleh tidak ditangkap polisi? Kenapa? Nah nanti kita akan bahas lagi mungkin di akhir. Sekarang saya ingin bahas tentang kehati-hatian, berhati-hatinya yang perlu masyarakat waspadai kalau ingin berinvestasi kripto. Oke, jadi kripto itu tuh benar-benar lebih high risk, high return daripada saham. Resikonya memang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin berinvestasi kripto, Bapak Ibu sekalian, yang pertama perlu diperhatikan adalah tempat kita akan bertransaksi kripto, atau istilahnya adalah tempat pedagang yang menyediakan aset kripto. Nah itu kita harus cek apakah bursanya itu, tempat perdagangan kriptonya itu sudah terdaftar di Badan Pengawas
komoditi berjangka atau Bapepti atau belum. Nah, kalau sudah terdaftar, lah itu berarti ya aman. Tapi jangan sampai kita bertransaksi di bursa-bursa yang belum terdaftar. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah tempat tersebut itu sudah terdaftar atau belum? Nah, itu semuanya ada di dalam peraturan Bapepti nomor 9 tahun 2019. Di situ disebutkan syarat-syarat menjadi pedagang aset fisik kripto. Nah, sekarang ini kurang lebihnya ada 15 bursa atau 15 tempat perantara di mana kita bisa bertransaksi kripto. Jadi hati-hati ya, kita jangan cuman tergoda dengan profit-profit yang besar, tapi kita melakukan transaksi jual beli di tempat-tempat di pedagang-pedagang kripto yang belum terdaftar oleh pemerintah. Dalam kasus ini khususnya di dalam Bapepti. Itu ada 15, listnya bisa dilihat di websitenya Bapepti. Nah, lalu setelah kita pahami, kita ketahui bahwa oke, ini tempat pasarnya, ini tempat bursanya sudah aman, maka selanjutnya yang kita perlu perhatikan adalah kriptonya sendiri, koinnya sendiri gitu ya. Kemarin habis ada kasus itu ya, kasusnya Anang Hermansyah, ASIX itu ya. Ternyata belum terdaftar di dalam koin-koin yang boleh diperdagangkan as investment oleh Bapepti. Nah, sekarang update terbaru ternyata ASIX sudah terdaftar di Bapepti. Jadi kalau kemarin kita tahunya ada 229 koin yang boleh diperdagangkan secara sebagai investasi oleh Bapepti, ada 229 koin, sekarang berarti nambah 1 jadi 230. Yang terbaru adalah ASIX milik Anang Hermansyah itu. Nah, jadi bagi masyarakat jika ingin menginvestasikan kriptonya, membeli kripto untuk investasi, dipastikan dulu koin tersebut adalah koin-koin yang sudah terdaftar di Bapepti. Daftarnya bisa dilihat di mana gitu ya. Daftar terakhir ada di dalam peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Nah, nanti ini mungkin sudah terdaftar oleh Bapepti yang terbaru, berarti ada tambahan dan ada mungkin akan dikeluarkan peraturan yang baru lagi. Nah, itu kalau kita ingin menyimpan kripto as investing. Nah, tadi kita sedikit kembali lagi tadi ya. Kok kalau di NFT, jadi kalau bursanya NFT itu salah satunya yang terkenal, pasarnya tempat kita berdagang NFT, kita menjual ataupun kita membeli NFT, itu ada suatu marketplace-nya. Salah satu yang terkenal adalah OpenSea namanya. Itu tempat di mana kemarin Gozali Everyday menjual foto-fotonya. Nah, itu kan jualannya pakai kripto. Kenapa kok enggak ditangkap gitu ya? Nah, yang pertama karena ini ternyata di dalam undang-undang mata uang ya tadi ya, undang-undang mata uang itu disebutkan ada pengecualian. Jadi larangan untuk bertransaksi selain menggunakan rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu ternyata ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya itu salah satunya adalah jika ingin berdagang ke luar negeri. Perdagangan luar negeri ya pastilah ya, karena kalau kita berdagang dengan orang luar negeri kan sangat wajar kalau tidak pakai rupiah itu. Pakai mata uang dolar dan lain sebagainya. Nah, konsep dari OpenSea, konsep ketika membeli NFT itu, OpenSea itu tidak ada di Indonesia.
tidak membuka kantor di Indonesia, dia ada di luar negeri. Makanya ketika kita bertransaksi kripto menggunakan Ethereum di NFT di OpenSea itu untuk membeli NFT, itu kita tidak bertransaksi di dalam Indonesia, tapi kita bertransaksi ke luar negeri. Oleh karena itu, maka kenapa kok transaksi-transaksi NFT menggunakan kripto itu sampai hari ini tidak dilarang atau bahkan sampai tidak ditangkap? Karena konsepnya seperti itu. Jadi bukan kita bertransaksi di dalam negeri, tapi kita dianggap bertransaksi keluar negeri gitu. Nah, jadi itulah sedikit gambaran mengenai kripto dalam kaitannya sebagai penggerak ya, sebagai bahan bakar di kemajuan perkembangan ekonomi di dunia ini. Jadi kripto ini bisa jadi sebuah tren atau bahkan sekarang kripto itu adalah suatu keniscayaan. Jadi karena perkembangan zaman, ya nanti lama-kelamaan semua orang bisa jadi akan beralih ke kripto. Walaupun ya memang benar sekarang orang-orang di desa, orang-orang tua mungkin masih sangat jauh sekali, tapi contohnya lah ya, contohnya kayak sekarang pakai uang digital seperti GoPay, ShopeePay gitu ya. Hampir seluruh anak muda dan itu pasti menggunakan itu. Adapun yang ada di desa ataupun orang-orang tua itu memang tidak memakai, tapi nanti tergerus zaman, lama-kelamaan pasti akan dalam tanda kutip kayak dipaksa untuk menggunakan itu. Warung ya, warung, toko, kalau dulu tidak perlu atau tidak harus menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Shopee Food atau GoFood, GrabFood dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi sekarang ya bisa tergerus zaman. Ya itu sebenarnya peluang, bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan. Zaman dahulu, orang kalau nggak punya ruko di pinggir jalan, itu agak susah untuk bisa jualannya rame. Tapi sekarang di dalam kampung pun, tetangga-tetangga saya pun yang saya ini di dalam kampung pun bisa jualan dan bisa rame. Bisa jadi mata pencaharian, bisa benar-benar bisa untuk mendapatkan pemasukan untuk keluarganya. Nggak harus punya ruko di pinggir jalan yang mungkin hanya orang kaya doang yang bisa beli. Sekarang orang biasa pun, orang sederhana pun bisa buka rumah makan di dalam kampung, yang penting kualitasnya bagus, rasanya enak, dan diminati oleh masyarakat, selesai. Nggak harus punya modal besar-besar banget. Nah, nanti juga arahnya perkembangan zaman kita akan bisa jadi akan seperti itu. Bisa jadi nanti uang itu nanti beralih dari yang sekarang siapa sih yang masih datang ke bank gitu ya. Hampir nggak ada, hampir sangat jarang sekali orang yang datang ke bank. Segala sesuatunya diselesaikan lewat elektronik. Kita transfer, kita nerima duit masuk ke dalam bank juga kita masukkan ke ShopeePay, masukkan ke GoPay, kita transaksi pakai itu gitu. Nah nanti who knows 20-30 tahun lagi mungkin sudah ganti, bukan hanya lagi transaksi itu bukan cuma pakai GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya, tapi pakai mata uang kripto, menggunakan cryptocurrency. Nah, kalau kita baru sadarnya nanti, kita ketinggalan gitu. Selamanya nanti mobil khusus kita umat muslim akan ketinggalan lagi, yang lain sudah sampai Mars, kita masih baru belajar berjalan. Nah, oleh karena itu ini pentingnya, ini menariknya diskusi-diskusi seperti ini perlu diadakan. Walaupun mungkin kita ini hanya sekarang ini masih cuman ilmu doang tapi nggak ada amalnya, karena memang ilmu qabla amal kan. Jadi nggak apa-apa, kita yang penting pelajari dulu bagaimana konsepnya kripto tadi ya, kripto as currency atau as investing. Nah,
Walaupun mungkin sekarang kita hanya sebagai pengamat doang, tapi who knows nanti anak cucu kita, adik-adik kita ternyata justru bisa menggunakan kripto sebagai kemaslahatan umat. Justru menjadikan kripto sebagai suatu alat yang bisa memberikan manfaat khususnya untuk umat muslim bisa semakin bermanfaat dan semakin baik lagi.